Saya berikan. Terima Haleluya. kasih Pastor Yongki, terima kasih. Welcome all Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di Indonesia, di Amerika. Senang sekali kita bisa bertemu di Zoom. Welcome to BMC New York. And hari ini saya diberikan kepercayaan dan juga tugas untuk share firman Tuhan. So first saya mau say thank you untuk Pastor Yongki yang sudah memberikan tugas. It's a privilege and I'll take this seriously. Now, bagi yang belum mengenal saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya William. Saya punya istri yang cantik sekali, namanya Cecilia. Dan saya juga diberkati dua anak laki-laki yang ganteng-ganteng. Nah, tahun ini, as we all know, semua yang sudah tahu, di gereja kita ada tim, yaitu menjadi influencer yang berdampak. Nah, bulan ini kita ada sub-tim tiap bulan ya, dan bulan ini How to Follow. Jadi, khotbah saya hari ini, saya mau share about how to follow. Jadi, sharing hari ini akan banyak sekali contoh-contoh yang praktikal, contoh-contoh yang relevan, yang dimana kita bisa praktek langsung. Karena firman Tuhan adalah firman Tuhan yang luar biasa ya. Nah, mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Saya akan bacakan. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bahasa Inggrisnya lebih afdol menurut saya. Dikatakan, be imitators of me. Live as you see me live, just as I imitate Christ. Jadi saya mau kasih saya mau kasih a little background. Ini yang kenapa Paulus menulis firman ini. Ini yang penulisnya Paulus. Jadi Paulus mau kita mengikuti dia, sama seperti Paulus mengikuti Yesus. Bahasa Indonesia mengikuti itu kan just following ya, kemana ikut aja. Tapi bahasa Inggrisnya itu lebih unpack the meaning of mengikuti. Be imitator. Jadi Paulus tuh mau encourage jemaat-jemaat yang ada di Korintus untuk hidup seperti dia mengikuti Yesus, mengikuti aturannya, cara dia mengasihi Tuhan, cara dia beribadah, cara dia menjaga kekudusan. Dia mau jemaat-jemaat Korintus untuk copy him, untuk ikut dia, untuk imitate dia. Jadi sedikit background Korintus di suatu tempat namanya Paulus ini kan rasul ya, sebagai banyak yang kita tahu. Tugas rasul ini dia ke tempat-tempat memberitakan Injil, dan nggak hanya memberitakan, dia stay di sana beberapa waktu, mungkin setahun, 2 tahun, dan dia membangun seorang pemimpin yang bisa sampai ditinggal. Jadi dia datang ke Korintus, sampai Korintus dia membangun satu gereja kan, lalu dia membangun juga pemimpin, diajarin kebenaran firman Tuhan, lalu dia bilang, oke, kamu udah oke ya, oke sip. Nah sekarang saya akan pergi ke tempat lain untuk continue memberitakan Injil. Nah setelah Paulus pergi ke tempat lain, mulailah Paulus mendengar berita-berita dari Korintus. Oh ternyata Korintus lagi ada masalah perpecahan, ada masalah pecah bulan, pernikahan, ada makanan di masalah lain, ada masalah pertemuan gereja, even dalam kebangkitan. Jadi Paulus ini mendengar masalah ini, nah terjadilah Paulus menulis buku ini untuk membangun, untuk mengkoreksi jemaat-jemaat ada di Korintus. Nah, sangat menarik sewaktu dia menuliskan surat Korintus ini, cara dia mengkoreksi itu selalu mengkoreksi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dia berfokus kepada Kristus. Jadi tidak melakukan pemikiran dia sendiri, tapi dia selalu back to the Bible. Ini luar biasa. Jadi Rasul Paulus memberikan sesuatu kebenaran yang juga dengan contoh-contoh yang relevan, yang praktikal, nggak hanya teori tapi bisa dilakukan langsung. Dalam buku ini saya menemukan 2 masalah, 2 problem in general, yang dimana orang-orang Korintus ini mengalami. Kenapa sih orang Korintus ini kok susah patuh, susah untuk mengikuti, ya, susah untuk follow what Paulus yang sudah mengajarkan. Nah, ini somehow saya merasa relevan juga dalam keadaan kita sekarang. Kenapa sih orang-orang zaman now ya, zaman-zaman kita sekarang ini susah untuk taat, susah untuk follow, susah untuk obedience. Nah, siapa sih yang kita mesti ikutin? Kan bingung kan? Jadi saya mau mengajak Bapak-Bapak Ibu untuk membacakan firman Tuhan yang diambil dari Ulangan pasal 13 ayat 4.
Ulangan 13 ayat 4. Saya bacakan. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Jadi perhatikan yang warna yang saya merah-merahkan. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ini udah jelas banget. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Jadi tolong firman Tuhan ini saya mau ngajak Bapak-bapak Ibu-ibu untuk langsung praktek mendeklarasikan firman ini dan kita ganti kata-kata mu, kata-kata kamu dengan kata saya, atau mau lebih ini keren lagi mungkin bisa gantikan dengan kata nama Bapak-bapak Ibu sendiri ya. Jadi mari kita bacakan berulang dengan suara yang lantang, suara yang keras, kita ganti kata-katamu, kamu dengan kata saya. Kita baca sekali lagi dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan Allah saya harus saya ikuti. Saya harus takut akan Dia. Saya, William, harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus saya, William, dengarkan. Kepadanya harus saya berbakti dan berpaut. Jadi udah sangat jelas siapa yang harus kita follow. Scott, simple as that. Nah, back to the problem yang saya notice di Korintus, dan juga saya notice dalam keadaan kita sekarang ini, dalam kehidupan zaman now, ada dua problem yang saya notice. Problem pertama adalah people do not follow because do not know how. Jadi ada slide-nya boleh ditampilkan. Orang-orang Korintus ini nggak bisa mengikuti Paulus, mengikuti ajaran Paulus karena mereka tidak tahu bagaimana caranya. Dan yang kedua, do not follow because do not want to. Jadi mereka bukan masalah tahu apa nggak tahu, tapi mereka ini tidak mau untuk follow. Pertanyaannya sekarang, kira-kira kita termasuk di kategori yang mana? 1 atau 2 gitu ya. Kita bisa jawab sendiri. Dan saya juga menemukan orang-orang yang susah follow dan yang tidak mau follow itu ada 2. Mereka ini either sombong atau mereka egois. Mereka maunya me, it's all about me, it's all about me. Merasa dirinya kuat, tahu segalanya. Pastor Yongki mengajarkan kalau misalnya kita harus berdoa. Orang nggak perlu doa, kenapa? Karena saya kuat, saya bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatanku sendiri. Pikirannya dia tuh bisa bisa solve every problem karena dia merasa tahu segalanya. I can do everything by myself. Mementingkan diri sendiri juga. Pokoknya yang penting gua untung. Sampai ada orang tua, sampai keluarga sendiri, anak sendiri nggak peduli. Yang penting saya untung. Ini orang-orang sombong, orang-orang egois. Orang-orang sombong kalau dikoreksi juga nggak mau dengar. Selalu komplain. Itu orang-orang egois dan orang-orang sombong. Hari ini saya berdoa, saya mempersiapkan firman ini, saya mau mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk belajar bersama-sama men-tackle 2 masalah ini. Belajar untuk bagaimana sih kita harus follow, ke siapa gitu kan ya. Dan yang kedua, kita harus berkeputusan. Kita udah tahu dan kita harus berkeputusan untuk melakukan apa yang sudah kita pelajari. Mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22 saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saya bacakan sekali lagi, ini penting sekali saudara ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sering mendengar cerita kalau, saya ditipu, saya nggak mau ditipu, bisnis saya ditipu, gini-gini. Tapi kita kita tidak sadar individual yang sering menipu diri kita sendiri itu adalah kita sendiri gitu. Kadang kita ngomong apa gitu tapi kita tidak melakukan apa-apa gitu ya. Itu Anda sedang menipu diri Anda sendiri.
Firman Tuhan sudah sangat jelas disampaikan oleh Pastor Yongki, kan? Kita juga sering mendengar khotbah dari Pastor Deborah, dan juga Pastor Irwan, dan juga hari Kamis kita dikenyangkan kan dengan pembicara-pembicara dari Indonesia. Kita tahu, apalagi kita ada parents meeting, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita udah tahu how to follow, tapi kita nggak melakukan. Anda sedang menipu diri Anda sendiri. Dalam hidup ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sadar atau tidak sadar, kita mengikuti seseorang. Dan siapa yang kita ikut akan memberikan dampak hidup kita, baik itu positif atau negatif. Jadi banyak orang ada quote bilangan, show me your friends and I'll show you your future. Itu benar. Jadi jika Bapak-Bapak Ibu sering kumpul sama tukang bohong, saya nggak kaget kalau Bapak-Bapak Ibu jadi tukang bohong. Atau kumpul di grup yang suka judi. I'm not gonna be surprised kalau Bapak-Bapak Ibu suka judi. Kumpul dengan orang-orang yang suka, let's say, nonton video porno, atau suka misu-misu misalnya kan ya, ngomong kata-kata jorok. Saya nggak kaget, nggak lama kemudian kita akan sama seperti mereka. Dan saya juga nggak kaget kalau Bapak-Bapak Ibu untuk decide untuk stay di gereja dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan juga melakukan. Saya nggak kaget Bapak-Bapak Ibu-Ibu juga akan menjadi seperti itu. Maka dari saya bersyukur Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk mengambil waktu untuk beribadah dalam gereja ini. So, big thumbs up for all of you guys. So, kita hidup di sana, di sini ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kita diciptakan Tuhan untuk hidup bersosialisasi. Kita nggak bisa hidup sendiri. The fact that kita married itu udah membuktikan bahwa kita ini hidup tidak bisa sendiri. Kita bergereja, kita udah membuktikan kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi, jangan berpikir kita ini nggak perlu siapa-siapa. We need someone to help us. Jika Anda berkata, saya nggak perlu siapa-siapa, saya bisa sendiri, engkau menipu dirimu sendiri. Semua di sini mau sukses, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Saya juga mau sukses. Banyak di antara kita ini kalau mau sukses kita perlu hikmat. Hikmat itu kan sesuatu yang very, very valuable dan yang membuat kita bisa sukses ya. Nah, Tuhan sudah mengajarkan dengan sangat amat jelas bahwa awal permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kebanyakan orang cari hikmat salah tempat. Dia pikir saya mesti begini. Tuhannya, entar deh. Tuhan entar. Nah, walaupun dia minggu ada di gereja gitu ya, tapi Senin sama Sabtunya tidak dipraktekkan. Dia mikirnya, oh, gue mesti ini biar cuan, gue mesti buka restoran biar cuan, gue mesti buka, kayak saya fotografi kan, saya mesti ini lagi biar dapat klien lebih banyak. Nah, ini kan Tuhan mengajarkan dengan jelas. Trust in the Lord with all your heart. Ya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar dengan pengertian sendiri. Kita seringkali bersandar dengan pengertian kita sendiri, itu namanya sombong. Pada Tuhan bilang, first, right? Awal permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Apa sih maksudnya takut akan? Yaitu cari Tuhan dulu, saudara. Di Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah kerajaan dan kebenarannya terlebih dahulu. Kerajaan dan kebenaran terlebih dahulu. Maka segala sesuatu akan ditambahkan. Banyak orang kalau mau cari kerja, mereka first thing that they do ya, ini contoh kerjaan, mereka pasti langsung cari company. Oh, company. Lupa doa, lupa cari Tuhan dulu. Padahal dengan ada bimbingan Tuhan, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Jadi saya mau mengajak Bapak-Bapak itu belajar now, how to follow. Nomor satu, saya mau ada slide-nya. Nomor satu adalah find someone who follow Jesus. Find someone who follow Jesus. Fokus on Jesus dulu. Kan kita belajar tadi kan. Hikmat awal permulaan adalah Tuhan. Kita tahu ya, kalau misalnya kita hidup ini nggak bisa sendiri, kita perlu mentor, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya, jangan sombong, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Hidup kita ini sepintar-pintarnya kita ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ada yang lebih pintar. Saya ambil contoh Pastor Yongki. Pastor Yongki tadi udah confirm, Pastor Yongki saja ada mentor. Pastor Lukas, our senior pastor. Pastor Lukas aja ada mentor. Kita ngomongin Salomo sekarang. Salomo yang penuh dengan hikmat kan di kitab Bible yang kita belajari. Salomo aja di doa pagi kita diajarkan, Salomo aja ada penasehat loh saudara.
Salomo aja ada penasehat. Saya bercontoh atlet ya, atlet misalnya Mike Tyson gitu ya. Mike Tyson kalau lagi mau bertinju dengan opponentnya sebelum-sebelumnya, of course dia kan latihan dong ya, dia practice. Pas dia latihan, dia practice, dia pasti ada yang namanya pelatih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu kalau perhatikan ya, pelatihnya Mike Tyson itu sama Mike Tyson tuh beda banget. Mungkin dia lebih tua, right? Badannya mungkin nggak mungkin sekuat Mike Tyson. Jika bapak-bapak, ibu-ibu taruh Mike Tyson dengan pelatihnya dalam satu ring beneran bertinju, kira-kira yang menang siapa? Pasti Mike Tyson. Nggak mungkin pelatihnya. Contoh lagi atlet yang suka lari cepat gitu kan, yang manusia tercepat gitu kan, Bolt. Dia kan juga pasti ada pelatih. Nah kalau kita mikir ya, kalau mereka pelatih sama si Bolt ini lari balapan, yang menang bakal siapa? Pasti dia, nggak mungkin pelatihnya. Jadi apa yang kita pelajarin di sini, bapak-bapak, ibu-ibu? Orang jago aja perlu pelatih. Orang jago aja perlu mentor. Ada wisdom yang mereka bisa petik, yang maka membuat mereka lebih baik lagi, membuat mereka lebih bijaksana lagi, membuat mereka lebih jago berantem tinjunya, lebih tahu tips triknya apa, itu membuat mereka lebih punya lebih wisdom yang luar biasa, lebih berhikmat. Saya sering share kepada Gabriel, anak saya yang pertama, dan juga anak saya yang kedua. Saya suka ngomong karena anak saya ini kan sekarang banyak tugas di sekolah, dan dia beberapa kali dapat nilai jelek. Nah, dia orangnya pesimistik. Dia suka ngomong, I'm a failure. I'm stupid gitu-gitu kan. Saya dan Sisi mengajar, kenapa kamu mesti ngomong kayak begini? Nggak boleh. Kamu ini anak pintar. Nah, saya mengajar, ini kesalahan ini semua itu namanya pengalaman. Jadi kamu pelajari kesalahanmu ini dan bangkitlah, pelajari, dan next time jangan buat kesalahan yang sama, kamu akan lebih baik lagi. Nah, ini namanya pengalaman. Pengalaman akan membuat kamu lebih bijaksana. Saya bilang sama dia, pengalamanmu ini adalah guru yang baik, Gabriel. So, embrace it. Dan saya bilang lagi sama dia, kamu tahu nggak ada guru yang lebih baik daripada pengalaman kamu? Oh ya, siapa? Yaitu adalah pengalaman orang lain, saya bilang sama dia. Oh ya, begitu ya? Iya, karena pengalaman orang lain, mereka sudah experience failure, experience, hurt, dan kamu nggak perlu merasakan itu, kamu bisa belajar dari mereka, dan kamu akan tetap lebih bijaksana. That's why, bapak-bapak, ibu-ibu, kita hidup di sini, kita perlu mentor. Gimana caranya cari orang yang mentor? Ya, of course, tadi kan saya udah ngomong, fokus on Jesus dulu, cari mentor yang takut akan Tuhan, yang dimana mentor ini akan membantu kita untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Lihat buah-buahnya, ya nggak sih? Buah-buahnya dia gimana sama Tuhan, buah-buahnya gimana sih dia sama orang tua, sama keluarganya, sama istrinya, sama anak. Kelihatan, saudara. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Find it. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanya, siapa dong kalau gitu yang ini, kalau nggak tahu saya kasih tahu bapak-bapak, ibu ya. Tanggal Maret 5 2021 jam 6.16 pagi, doa pagi ini saya catat ini. Dan hari yang lain, Maret 21 2021 hari Minggu jam 11 ibadah kita seperti ini. Pastor Yongki dengan jelas mengatakan, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti Kristus. There you go. There's your mentor right there. That's our pastor, our shepherd. We should follow. There you go. Kalau Anda nggak percaya, aku ada rekamannya, saya bisa kirim. Beliau pernah mengatakan gini. Kira-kira kalau kita udah dikatakan begitu, udah dikatakan gitu, kita responnya gimana? Of course kita responnya kan, oke, yes, siap. Saya akan mengikuti teladan Pastor Yongki seperti Pastor Yongki mengikuti Kristus. Ya mesti kan gitu. Dan Pastor Yongki encourage kita untuk to do the same. Dan saya juga memberani berkatakan, ikuti saya, William Rainier. Teladan saya seperti saya mengikuti Kristus. Bapak-bapak, ibu-ibu sebagai orang tua, you should do the same. Katakan kepada anak-anakmu, anakku, ikutilah papa ini, ikutilah mama ini, seperti papa mama mengikuti Kristus. Your action is louder than your word. Orang-orang yang anak sekolah, pro-M, ke teman-teman juga, do the same. Nah, sekarang aku mau pay more attention. Saya mau put more time into number 2. And how to follow.
Number one kan kita udah tahu kan bagaimana caranya untuk menemukan. And we found one already. We found two and many more. Yang kedua, once you found the person, menemukan orang yang untuk kita bisa follow, then what to do next? Yang kedua, pay close attention. Perhatikan baik-baik that person yang mengasihi Tuhan itu. Perhatikan baik-baik that mentor yang mengikuti Kristus. Orang yang udah pay attention, right? Then you have to trust him. Kalau diajar apa ya dalam firman Tuhan setiap minggu, percaya. Kenapa? Berdasarkan firman Tuhan apa yang diajarkan. Obedience, mesti taat, be inspired. Hidupnya kayak apa sih? Wow, oke, saya bisa melakukan itu. Apply what you learn. Apa yang sudah kita pelajari, kita harus kerjakan. Kalau nggak ngerti apa, ask question. Jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. And also teachable. Mentor pasti akan mengkoreksi kita. Iya nggak sih? Orang yang memfollow kita akan mengkoreksi seperti Paulus kan. Dia kan mengkoreksi. Udah dikoreksi apa? Kita harus punya hati yang humble. Nggak boleh sombong. Udah diajar, yes, saya bersalah, maaf, saya akan berubah lebih baik lagi. Nah, saya akan memberikan contoh-contoh yang banyak ini ya. Pertama, saya akan memberikan contoh, ini praktikal. Bagaimana saya follow Pastor Yongki. Dan saya apply in my life. Contoh satu, Pastor Yongki, Bu Yongki, ini adalah pastor yang sangat romantis menurut saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut Zoom ini dan juga mungkin yang ke gereja, saya mau nanya, pernah nggak ngelihat Pastor Yongki, Ibu Yongki kiss, Pastor Yongki kiss Ibu Yongki, Ibu Yongki kiss Pastor Yongki? Pernah lihat nggak? Bagi yang pernah lihat, boleh lihat jempolnya dong. Yang pernah lihat. Nah, ya, nah ini kan contoh. Pay close attention dong. Oh, Pastor Yongki kayak gitu ya. Nah, kira-kira kita yang udah married ya, yang masih single nggak boleh. Yang udah married, kira-kira kita itu juga nggak kepada suami istri kita? Ayo, jawab sendiri. Sorry, minum bentar ya, sorry. Apa belum pernah kiss suami istri? Apa saya udah lama nggak pernah kiss suami istri Anda? Kapan terakhir? Ya dijawab sendiri lah ya. Nah, ada lagi, ada contoh. Ini kan saya pay close attention sama beliau ya. Pastor Yongki ini suka kalau refer his wife, kalau lagi membicarakan Ibu Yongki, dia selalu berkata, oh istri saya ini wanita yang berhati, ya saya nggak bisa dengar ya, tapi di pagi-pagi pada jawab, berhati emas. Saya pay close attention dan saya follow. Makanya tiap pagi kalau saya dikasih kesempatan firman Tuhan, saya selalu perkenalkan diri saya, sama saya William, dan saya punya istri saya yang cantik. Itu kan something yang saya follow beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa mulai itu. Katain istri saya cantik, suami saya ganteng. Iya nggak sih? Jangan sampai, saya sering ketemu orang-orang yang ketemu istri saya, oh, gendut, istrinya panggil, Dut, sini Dut, gitu. Ya, nggak boleh, masa istri panggil gendut? Hah? Nggak boleh, saudara ya. Istri kita harus jaga baik-baik. Ini firman Tuhan. Kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ada lagi satu, ini contoh lagi. Sopan santun. Ini Kesia. Ini berhubung saya ambil contoh Pastor Yongki ya, jadi kena semua, ada Kesia juga. Kesia ini kan sudah dewasa menurut saya. She's not even teenager. She's adult. Okay? Pas saya suatu saat, karena saya pay close attention, ya, saya belajar dari beliau. Suatu saat ada dalam pertemuan, Pastor Yongki dan Bu Yongki sudah ada di tempat, saya juga ada di tempat, saya ngobrol. Kesia kan kerja. Nah, dia udah selesai kerja, barulah dia datang. Nah, dia ketemu jemaat-jemaat kan, halo, tante, biasa modelan Kesia ya, bagi yang kenal Kesia, gitu. Suatu saat ketemu papa mama, and then saya notice, Pastor Yongki bilang ke Kesia, hey Kes, kamu ketinggalan loh yang ini, kamu belum say hi. Ya, ini nggak tahu Kesia ingat apa enggak, tapi saya ingat. Karena saya pay close attention. Oh, baru tante manggil lagi. Ini sopan santun, saudara. Saya belajar itu. Dan saya ajar anak-anak saya untuk sopan santun. Makan, papa makan, mama makan. Kalau ada tamu, say hi. Kalau ngeliat tamu, lihat muka, jangan kurang ajar. Itu namanya sopan santun. Nah, iya nggak sih? Ini kan sopan santun yang kita bisa apply. Apply sopan santun. Ada lagi nih, saya masih ada waktu ya. Ada lagi WA. Ini kan bapak-bapak, ibu-ibu kan, saya percaya pernah terima teks dari Pastor Yongki kan ya. Setiap Pastor Yongki teks WA ke bapak-bapak, ibu-ibu, Pastor Yongki selalu refer your name. Misalnya teks ke Marcel, saya lihat Marcel.
Shalom Marcel, Pak. Pasti gitu. Ya nggak sih? Dan berapa kali kita mau teks orang, misalnya saya mau teks Marcel minta makan. Bro, makan bro, gitu. Masa kayak gitu? Ada sopan satu yang refer the name. Udah kelar, thank you, bye-bye, God bless you. Itu kan namanya little things like that. Bapak-bapak, ibu, kita bisa contoh. Little things like that. Saya belajar. Dari situ saya ada dikasih tugas untuk bikin video kan. Dan saya ada di grupnya pastor-pastor. Saya mikir, wah ini pastornya semua. You know what? Saya belajar. Oke, saya type satu-satu namanya. Pastor ini, Shalom. Pastor ini. Baru titik yang saya mau ngomong. Saya belajar. Itu namanya sopan santun, saudara. Anak saya pelajarin. Apa yang saya pelajari, saya apply to my kids. Kalian mesti sopan santun. Saya ada beberapa waktu lalu, even pas ada mama saya di rumah gitu kan, makan, atau saya ke rumah mama saya makan, saya bilang, "Ma, makan ya, gini-gini," gitu kan, di mana. Saya suruh Gabriel Zion lihat. Do you see what I'm doing, Gabriel Zion? Even daddy sopan santun sama mama. Pas lagi ada papa mama Sisil di sini juga, do the same. You should do the same. Jadi, follow me, my dear son, Gabriel Zion, as I follow Christ. Sopan santun. Apalagi contoh yang kita bisa pelajari, pastor yang kita juga memberikan yang terbaik. On time, be excellent, integrity. Bu Yongki mengajarkan memaafkan. 2 minggu lalu, wow, memaafkan. Cerita Pastor Yongki kan, yang personal story family-nya, pelajari itu. Apalagi mendengarkan firman Tuhan. Pastor Yongki, kalau ini perhatiin di Zoom kan, coba perhatiin Pastor Yongki sekarang. Perhatiin semua ya, semua lihatin Pastor Yongki. Say hi. Pastor Yongki kalau dengar firman Tuhan, kira-kira kayak gimana? Pasti gini kan? Yeah. Lalu once in a while suka gini kan? Lihatin saya sekarang ya. Pastor Yongki suka gini. Nah, kira-kira tuh ngapain? Dia nyatet, bapak-bapak, ibu-ibu. Pastor Yongki nyatet. Lah kita kok nggak nyatet? Kemarin yang khotbah siapa? Lali. 2 minggu? Lali. Khotbah apa? Lali. Ingatnya apa? Oh, drama Korea si ini lagi mau ketemuan sama si cewek ini. Oh, seru, nggak kuat mau nonton. Ingatnya itu. Anak-anak muda, gue mau main game, nggak sabar ini. Ingatnya itu. Nggak boleh, Bapak Ibu. Jangan sombong, bertobatlah. Yang ketawa, ya kira-kira mungkin berpengalaman. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jangan sombong. Mari kita belajar dari pastor kita. Nah, saya juga memberanikan diri untuk berkata, ayo contohi saya juga. Ini saya praktek nih. Contohi saya juga as I follow Christ. Apa yang saya bisa lakukan ya? Contoh dalam keluarga saya. Ini saya pelajari Pastor Yongki. Saya suka kiss Sisil. Sisil istri saya yang cantik sekali. Waktu saya kiss dia, saya sering berkata kepada Gabriel Zion, Gabriel Zion, look at daddy when I kiss mommy. Okay? When you grow up, you have to love your wife. Istri saya kalau mempersiapkan makan, dia kan selalu yang mempersiapkan makan, kan, menyajikan di meja makan. Udah siap? Ya, makan. Oke, saya duduk. Thank you, sis. Thank you, ya. Saya panggil Gabriel Zion. Gabriel Zion, you see what I did? I say thank you to mommy. You should do the same. Nah, saya bilang sama mereka juga, kamu kalau mau cari istri, cari kayak mama. Mama yang mengasihi Tuhan, mama yang mengasihi suami, mama yang mengasihi kalian berdua. Ini value yang saya berikan kepada anak-anak. Bapak-bapak, Ibu, another example. Saya ini bukan dari keluarga yang kebagusan ya. Dari keluarga bercerai, ada keluargaku yang suka ngobat, ada keluargaku yang suka judi, yang suka berantem, macam-macam. Saya cerita itu kepada anak-anak saya. Kamu tahu, I don't even know where my dad is, Gabriel Zion. Gabriel Zion, you should follow, and you should look at me and be grateful. I'm here for you and I love you. And then look at me, how I love mommy. I never leave your mom. Learn this. Seperti Kristus mengasihi istri, ini kan value-value firman Tuhan. Jadi kalau kamu sudah gede, jangan tinggalkan istrimu, kasihi istrimu. Nah, one example yang saya pelajari di Ulangan 6:7. Ini saya suka share kepada yang lain. Bicarakan firman Tuhan siang dan malam, kita kan merenungkan kan di Ulangan 6:7 ini, bicarakan berulang-ulang. Waktu kamu makan, tidur, berdiri, apa, saya praktek itu, saudara. Selama Januari, saya baca firman Tuhan setiap hari bersama anak-anak. Kita baca gantian. Sampai saat ini saya berani mengatakan dengan bangga ya. Bukan sombong, saudara. Biarlah ini inspire Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nggak pernah bolong. Kita tetap baca ini. Sekarang kita udah di buku Joshua. Ayo, follow me as I follow Christ.
Make time with your kids. Spend time with your kids. Ini ada slide yang saya sudah siapkan. Boleh ditampilkan. The most influential person in your child life is not their friends. My dear parents, please take a look at this. Please pay attention. Saya mohon dengan sangat. Please pay attention to this. It's not their friends, but it's you. Another slide. The most influential person in your child life is not their gadget. Bapak-bapak, ibu-ibu. It's you. Another one. The most influential person in your child life is not their pastor. It's not their Sunday school teacher. It's not their youth group mentor, but it's you. Start from you, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kebanyakan ngomong bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mau ambil waktu untuk ngomongin anak-anak muda juga. Saya masih ada waktu. Anak-anak muda yang mau cari pasangan hidup. Saya minta 5 menit lagi, Pak Yangki. Anak-anak muda, pasangan hidup, ini Tuhan sudah mengajarkan bahwa kita ada patokan yang harus kita follow. Itu udah jelas. Firman Tuhan saya ulangin lagi, baik. Awal permulaan hikmat adalah takut akan Dia. Matius 6:33. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Itu apply dengan jodoh. Cari jodoh yang sesuai dengan firman Tuhan. Contoh Amsal. Anda harus rajin bekerja. Kalau nggak boleh kerja, nggak boleh makan. Itu kan ngajarin kita tentang untuk rajin kerja. Banyak di antara kita yang mencari berdasarkan bukan rajin kerja, tapi karena ganteng, cantik, gantengnya tapi malas kerja, nggak apa-apa wes, oke lah, ganteng mukanya kayak yang main di Korea drama itu loh, lumayan ganteng, tinggi, matanya, aduh, nggak boleh gitu. Cari istri, jangan yang cerewet misalnya kan, di firman Tuhan tuh jelas loh. Karena istri buat saya adalah istri yang cakep itu mahkota suaminya, Sisil itu mahkotaku. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit membasuhkan Tuhan. Jadi cari istri itu yang mesti takut Tuhan, yang cantik, yang mengasihi. Jangan yang cerewet. Banyak saya mendengar cerita, nggak ada di sini ya, di luar sana. Aduh, ini cewek, aduh, ngomongnya nggak bisa berhenti kayak kereta api. Aduh, cerewetnya minta ampun, komplain toh. Aduh, minta ampun, tapi dia ada citizenship. Saya lagi gelap, saya mau citizenship juga. Ya udah nggak apa-apa sih. Nah, itu salah, saudara. Anda menipu Anda sendiri. Apa yang kau tabur sekarang akan kau tuai. Hati-hati. Ini cerita personal, ini Amdan. Personal pribadi saya ya. Saya juga pernah muda untuk anak-anak muda saat ini. Saya waktu nyampe di Amerika, saya juga lonely ya, nggak punya teman, nggak punya pacar. Jadi saya doa, waktu itu kan saya udah kenal Tuhan, berapi-api, garis, lagi berapi-api, kan cinta kasih mula-mula lagi berapi-api. Jadi saya belajar, ternyata saya bisa minta sama Tuhan, ada Tuhan tuh yang mendengarkan doa. Jadi saya doa sama Tuhan, Tuhan, saya mau dong punya pacar, saya minta in detail. Istri yang cantik, of course, yang takut Tuhan, yang suka melayani Tuhan, yang mengasihi juga saya. Ntar kalau udah married, bisa mengasihi anak-anak. Kalau bisa, istri yang suka nyanyi, WL, main musik, gitu ya. Gitu-gitu, saya minta gitu, jelas, padat. Saya mintanya detail sama Tuhan. Saya maunya yang ini, yang sesuai dengan firman-Mu ini loh Tuhan. Masa nggak Tuhan nggak kasih? Kayak anak Tuhan. Kalau saya anak Tuhan, saya minta kepada Bapak, mintanya sesuai dengan kehendak Bapak. Masa nggak dikasih? Pasti dikasih. Nah, udah itu, tapi sebelumnya Tuhan, sebelum kasih, saya ada dua dulu yang saya mau. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau bisa sebelum kasih dapat cewek, saya mau bisa nyetir gitu kan. Jadi kalau pacaran saya bisa nyetir. Lalu yang kedua, saya bisa kerja. Udah dapat kerjaan. Jadi kalau lagi pacaran, saya nggak perlu minta duit dong. Masa mau pacaran sama pacar, minta duit sama papa mama, kan malu-maluin. Jadi saya minta dua itu. Bapak-bapak ibu-ibu, karena saya minta, saya nggak pikirin. Saya tetap fokus sama Tuhan. Tuhan jawab satu-satu. Saya mulai nyetir, ada Om Akong ngajarin saya nyetir, saya udah dapat kerjaan, dan sekarang dapat duit, saya bisa pacaran. Saya ingat banget nyetir dingin-dingin sama Om Akong gitu kan, saya pelajarin itu. Nggak lama kemudian, Tuhan jawab doa pertamaku, Bapak-bapak Ibu. Saya ketemu Sisil ini tiba-tiba muncul di depan pintu. Depan pintu.
Saya lagi ingat banget, saya lagi di rumah seseorang, ngobrol di meja makan, tiba-tiba ada tamu datang, itu Sisil. Karena, wow, cakep juga ya, tiba-tiba kayak begini datang. Saya nggak tahu pada waktu itu ini istri saya. Tuhan nggak bilang, William inilah istri, nggak gitu ya. Pertama kan pasti kenalan dulu, gitu kan ya. Pasti, oh ternyata anak Tuhan. Oh, kayak checklist saya dikecek, cek. Wah ini dia nih, saya pendekatan dan my point is, oh my dear friends yang anak-anak muda, I know sometimes kita maybe feel lonely, maybe we feel I don't know what to do next. Aku mau encourage untuk cari Tuhan. Awal permulaan hikmat adalah takut akan Dia. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya. Baik dalam pekerjaan juga. Cari Tuhan dulu. Tuhan mendengar doamu. Tapi saya udah doa lama, gimana sampai kapan? Ya sampai dapat. Percaya, have faith. Kalau belum dapat, berarti kita belum siap. As simple as that. Tuhan maka memberikan pada waktu yang baik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Slide terakhir saya mau show, and I hope, I pray that this will encourage many young people. A woman's heart must be so hidden in God that a man has to seek God, him, to find her. Yang cewek-cewek, all you have to do is just stay close to God. Men out there, guys, what do you have to do? Seek him. You will find her. And for ladies, he will find you. Bu Yongki kan pernah kasih gambaran segitiga itu. Right? Tuhan di atas, kita ini. Udah cari Tuhan. You will find your soulmate. You will find your soulmate. Jadi, seek him first. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya. Baik dalam pekerjaan juga, baik dalam karir, apapun itu. Anak-anak muda, you're not alone. God knows. Saya sudah selesai, saya akan simpulkan dua hal lagi. How to follow, slide yang terakhir. Jadi Bapak-Bapak Ibu, jadi kita udah tahu ya, saya udah kasih contoh sangat banyak sekali. Number how to follow, membuat hidup kita untuk berkemenangan lebih lagi, yaitu find someone who follow Jesus, and you have it. It's right there in front of your face. Di depanmu ada. Find him. Once you find him, number 2, pay close attention. Perhatikan baik-baik. Perhatikan apa gerak-geriknya. Buahnya kayak apa. Cara hidupnya kayak apa. Oh, ini orang berhasil. Oh, ini orang takut Tuhan. Ikuti orang kayak gitu. Jangan cari orang yang suka ngerokok, suka judi, suka ini. Carinya berantem terus, komplain. Orang kayak gitu jangan ikutin. Tapi lihat buahnya. Follow. Parents, please wake up. Your kids needs you. Your children needs. I know kita sibuk kerja apa semua. Uang itu yes penting, tapi uang bukan segalanya. Buat apa kita punya banyak uang tapi kita kehilangan anak-anak kita, nggak tahu kemana ngantur. Please pay attention. Look at our pastor. Look our mentor. Look at me how I love my kids. Follow as I follow Christ. Jangan main game terus. Jangan cari duit terus. Yes, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Tuhan mendengar doamu dan Tuhan akan menjawab doamu. Yes, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada host. Luar biasa. Ayo sekarang angkat jempolnya